Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus melimpahi kita semua dan kita beserta keluarga berada dalam keadaan sehat. Renungan kali ini akan mengajak kita semua untuk tidak menilai sesuatu dari apa yang terlihat dari luar, melainkan dengan suatu sikap yang penuh belas kasihan dan tidak menghakimi. Kita menunjukkan kasih kepada sesama kita seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pertama-tama, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi tentang dua malaikat yang mengunjungi dua keluarga. Keluarga pertama yang dikunjungi adalah sebuah keluarga yang kaya raya. Namun, ketika dua malaikat itu menginap di rumah mereka memberikan sebuah kamar kecil di basement dan memperlakukan kedua malaikat dengan buruk. Malam itu, ketika kedua malaikat berada dalam kamar tidur mereka di basement, mereka melihat sebuah retakan celak di dinding basement. Malaikat yang lebih tua segera bergerak untuk menambal retakan tersebut. Malaikat yang lebih muda tidak mengerti tindakan malaikat yang lebih tua dan mempertanyakannya. Mereka sudah memperlakukan kita dengan buruk, namun mengapa Anda malah membantu mereka menambal retakan pada dinding rumah mereka? Malaikat yang lebih tua menjawab, sesuatu tidak selalu kelihatan seperti yang terlihat. Keesokan harinya, mereka pergi meninggalkan rumah keluarga kaya raya tersebut dan menginap di rumah keluarga petani miskin. Di luar dugaan, petani miskin tersebut dan istrinya memperlakukan kedua malaikat dengan sangat baik. Mereka memberikan makanan dan mempersilahkan kedua malaikat untuk tidur di kamar tidur mereka. Keesokan harinya, ketika matahari terbit, nampak petani dan istrinya sedang menangisi sapi satu-satunya yang mereka miliki dan menjadi sumber pendapatan mereka karena sapi itu sudah mati. Malaikat yang lebih muda menjadi marah dan bertanya kepada malaikat yang lebih tua, "Petani dan istrinya sudah begitu baik menerima kita dalam rumah mereka. Mengapa Anda tidak mencegah kematian sapi mereka? Sedangkan keluarga kaya raya yang kita kunjungi sebelumnya memperlakukan kita dengan buruk, namun Anda malah berbuat baik dan menambal dinding rumah mereka?" Malaikat yang lebih tua menjawab, "Aku menambal dinding itu karena aku melihat dalam celah retakan dinding terdapat gumpalan emas, dan aku tidak ingin keluarga kaya yang tamak itu melihat gumpalan emas itu dan mengambilnya. Sedangkan pada keluarga petani ini, semalam aku melihat malaikat maut datang untuk mengambil istri petani, sehingga aku memberikan sapi kepada malaikat maut sebagai ganti istri petani tersebut." Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, kadangkala kita melihat sesuatu sebagaimana adanya yang terlihat oleh mata fisik kita. Bukan hanya kita, bahkan Nabi Samuel pun melakukan kesalahan ini pada waktu ingin mengurapi orang yang akan dipilih menjadi Raja Israel, yang kisahnya dapat kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 6-7, yang berbunyi, "Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kisah lainnya adalah apa yang dilihat oleh Ananias pada Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10-16 yang berbunyi, "Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. 'Ananias,' jawabnya. 'Ini aku, Tuhan.' Firman Tuhan, 'Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi.' Jawab Ananias, 'Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu.' Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Ananias melihat seorang penganiaya umat Tuhan, tetapi Tuhan melihat seorang yang akan membawa nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Ketika semua orang melihat seorang pria tua dan seorang wanita mandul, Tuhan melihat sebuah bangsa yang sangat besar yang jumlahnya melebihi bintang-bintang di langit, yaitu Abraham dan Sarah. Ketika semua orang melihat pengembala domba, Tuhan melihat seorang pembunuh raksasa, yaitu Daud. Ketika semua orang melihat seorang pengirik gandum, Tuhan melihat seorang pahlawan yang gagah berani, yaitu Gideon. Dan ketika semua orang melihat penjala ikan, Tuhan melihat penjala manusia, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah merupakan suatu hal yang indah apabila kita semua tidak menghakimi orang lain atas apa yang mereka lakukan, karena sebetulnya kita tidak tahu persis apa yang menyebabkan mereka melakukan tindakan itu. Hanya Tuhan yang mengetahui hati manusia dan apa motivasi manusia melakukan suatu tindakan. Apabila kita memandang dari luar dan langsung menjatuhkan penghakiman, maka penghakiman kita itu bisa salah arah. Kita semua adalah manusia yang pasti melakukan kesalahan. Jadi, daripada kita berdiri dengan tudingan jari, bukankah lebih baik kita mengulurkan tangan yang penuh belas kasihan kepada sesama kita? Nah, sahabat bijaksana, demikianlah renungan kita kali ini. Dan apabila saudara menyukai renungan ini, silahkan mendukung channel ini dengan like dan subscribe, serta membagikan video kami agar dapat memberkati saudara-saudara kita yang lain. Terus dukung kami dalam doa, karena Bijaksana channel ini bertujuan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.